mempertimbangkan konteks dan sudut pandang berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga, kajian budaya digunakan sebagai sudut pandang budaya dari wilayah atau tertentu pada satu peristiwa terjadi dalam Alkitab. Keempat kajian teologis jelas sangat berguna untuk mengeksegesa makna dari teks dalam setiap nats Alkitab dengan dibantu beberapa sumber berupa kamus bahasa asli Yunani maupun Ibrani. Metode hermeneutik adalah pendekatan yang penting dalam memahami teks, simbol, atau peristiwa secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai konteks dan horizon pemahaman. Metode ini membantu kita untuk memahami makna yang lebih luas dan kaya, serta mengapresiasi kompleksitas dan keragaman interpretasi. Selanjutnya, Richard E. Palmer mengidentifikasi 6 definisi hermeneutik. Pertama, Theory of Biblical Exegesis, teori penafsiran Alkitab. Kedua, Philological Methodology, metode filologis. Ketiga, The Science of Linguistic Understanding, ilmu linguistika, pemahaman. Keempat, Foundation for Geistische Wissenschaft, fondasi metodologi ilmu kemanusiaan atau Humanora. Kelima, The Phenomenology of Design and Extension Understanding, fenomenologi desain dan pemahaman eksistensial. Dan keenam, System of Interpretation, sistem penafsiran. Ilmu hermeneutik berbicara seputar logos yang berarti bahasa, teks, isi, pemikiran, kata, dan pembicaraan. Berupaya memberikan pemahaman yang mendalam. Banyak filsuf melihat bahasa sebagai objek dan tema terpenting pemikiran mereka. Nomor 2, hermeneutik sebagai metodologi penafsiran sejarah. Fungsinya sebagai metodologi penafsiran sejarah, Palmer menjelaskan hermeneutik dalam pengertian sebagai ilmu tafsir mulai muncul di abad ke-17. Istilah ini dipahami dalam 2 pengertian, yaitu hermeneutik sebagai perangkat prinsip metodologis penafsiran dan hermeneutik sebagai penggantian filosofis dari sifat dan kondisi yang tidak bisa dihindarkan dari kegiatan memahami. Sementara menurut B. Joseph, hermeneutik pada awal perkembangannya lebih sebagai gerakan eksegesis di kalangan gereja, kemudian berkembang menjadi filsafat penafsiran yang dikembangkan oleh Schleiermacher. Ia dianggap sebagai bapak hermeneutik modern sebab membakukan hermeneutik menjadi metode umum interpretasi yang tidak terbatas pada kitab suci dan sastra. Dalam perkembangannya, hermeneutik mengalami perubahan dan gambaran kronologis perkembangan, pengertian, dan pendefinisian hermeneutik. Dalam buku tersebut, Palmer membagi perkembangan